Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 26. Nah, sebelum diskusi ini dimulai, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tika Junita, NIM 18 310540 sebagai moderator, dan selanjutnya anggota saya Mairesa Gusana. Kepada Mairesa dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Mairesa Gusana, NIM 18053074. Dan selanjutnya Dianita Dwi Putri. Perkenalkan, nama saya Dianita Dwi Putri, NIM 18053067. Dan yang terakhir kepada Vina. Baiklah, perkenalkan nama saya Vina Herunisa, NIM 18053142. Nah, kita lanjut ke materinya. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pajak penghasilan pasal 23 akan saya jelaskan sendiri. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 menurut Mardiasmo adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotongkan pajak penghasilan. Untuk objek pemotongan PPh pasal 23 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengecualian objek pajak pemotongan PPh pasal 23. Menurut Mardiasmo, penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah yang pertama yaitu penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Yang kedua yaitu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya, pemotong PPh pasal 23. Menurut Waluyo, pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas yang pertama yaitu subjek pajak badan dalam negeri, yang kedua yaitu penyelenggara kegiatan, yang ketiga bentuk usaha tetap, yang keempat perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang kelima yaitu orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapatkan penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak penghasilan. Nah, pasal 23 itu meliputi dasar pemotongan menurut Waluyo menjelaskan ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23, yaitu yang pertama dari jumlah bruto dari penghasilan, yang kedua dari perkiraan penghasilan neto. Dan selanjutnya yaitu tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu pemotongan PPh pasal 23 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap oleh KPKN atau bendaharawan. Dan yang kedua yaitu pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran penghasilan oleh KPKN atau bendaharawan. Dan yang ketiga yaitu lembar pertama bukti pemotongan dierahkan kepada rekan sebagai bukti pemotongan. Next. Tata cara pelaporan pajak penghasilan 23. Nah, ada dua tata cara pelaporannya. Yang pertama yaitu lembar kedua bukti-bukti pemotongan PPh pasal 23 yang dibuat dalam 1 bulan takwin dicatat pada formulir daftar pemotongan pajak rangkap 2 oleh bendaharawan. Dan yang kedua yaitu
bendaharawan mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT masa PPH pasal 23, rangkap 2, dan dilampiri dengan selanjutnya mengenai tata cara penyetoran pajak penghasilan 23. Nah, ada 2 cara. Yang pertama yaitu PPH pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama 1 bulan takwin dijumlahkan. Dan yang kedua yaitu PPH pasal 23 yang telah dipotong selama 1 bulan takwin disetor ke bank perpepsi atau kantor pos dan giro takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendaharawan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya. Nah, selanjutnya mengenai tarif pajak penghasilan pasal 23. Besarnya PPH pasal 23 yang dipotong adalah yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto, dan yang kedua yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Next. Nah, untuk tarif pajak penghasilan pasal 23 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk tarif 15% dikenakan atas penghasilan yang dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPH pasal 21. Yang kedua, untuk tarif 2% dikenakan atas penghasilan berupa sewa dan juga imbalan jasa yang tidak dipotong PPH pasal 21. Nah, tentunya yaitu pada PT ABC pada bulan Agustus 2016 membayarkan royalti sebagai berikut. Penerima pertama yaitu, nah itulah materi dari saya. Selanjutnya untuk contohnya akan dibacakan oleh Vina Khairunisa. Kepada Vina dipersilahkan. Baiklah, untuk contoh yang pertama yaitu tentang dividen. PT ABC pada bulan Agustus 2016 membayar royalti sebagai berikut. Tuan A, royaltinya 35 juta, mempunyai NPWP, menikah, dan punya 2 tanggungan. Tuan B, royaltinya 24 juta, tidak mempunyai NPWP, tidak menikah, dan tidak mempunyai tunjangan. Nona X mempunyai royalti 75 juta, tidak mempunyai NPWP, tidak menikah, tanpa tanggungan. Nyonya Y royalti sebesar 9.500.000, tidak mempunyai NPWP, menikah tanpa tanggungan, suami mempunyai penghasilan. Baiklah, seperti inilah bentuk contoh PPH yang dipotongnya. Untuk Tuan A yang mempunyai NPWP, PH yang dipotongnya adalah 15% dikali 35 juta, maka hasilnya 5.250.000. Karena Tuan A mempunyai NPWP, maka total dividennya sebesar 5.250.000. Tuan B, potongan dividennya 15% dikali 24 juta sama dengan 3.600.000. Karena Tuan B tidak mempunyai NPWP, maka 100% dikali 3.600.000 hasilnya 3.600.000. Maka total dividennya adalah 7.200.000. Dan selanjutnya itu Nona X mempunyai yang dipotong 15% dikali 75 juta hasilnya 1.250.000 dan total dividennya 1.250.000 karena Nyonya X mempunyai NPWP. Selanjutnya Nyonya Y dipotong 15% dikali 9.500.000 sama dengan 1.425.000
Karena tidak mempunyai PPP, maka 100% dikali 1.425.000 sama dengan 1.425.000. Maka hasilnya 2.850.000. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu gaji. CV Sarana merupakan usaha bidang pengadaan tenaga kerja, melakukan kontrak kerja dengan Bank Arta dalam penyediaan 15 orang tenaga teller dan gaji masing-masingnya adalah 3 juta per bulan. Imbalan jasa penyediaan tenaga teller adalah 10 juta. Tenaga teller selanjutnya menjadi pegawai Bank Arta. Jumlah penghasilan bruto dasar pengenaan PPh 23-nya adalah 10 juta. Besar PPh 23 yang dipotong oleh Bank Arta adalah 2% dikali 10 juta sama dengan 200.000. Contoh yang terakhir yaitu tentang imbalan jasa. CV Sofan merupakan usaha catering dalam pemberian mahasiswa baru di Universitas Palagan. CV Sofan dan Universitas Palagan mengadakan kontrak penyediaan makanan cemilan dan makan siang sebanyak 500 paket selama 3 hari dengan seharga 25.000. Jumlah bruto penghasilan dasar pengenaan pajaknya adalah 3 dikali 500 dikali 25.000, hasilnya 30.500.000. Nah, maka PPh pasal 23 yang dipotong oleh Universitas Palagan adalah 2% dikali 37.500 sama dengan 750.000. Baiklah, sekian yang hanya saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, mengenai pajak penghasilan pasal 26 akan dijelaskan oleh Dian. Kepada Dian dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 26, yaitu pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 yaitu yang pertama, pemotongan pajak penghasilan pasal 26 yang dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, dan penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang mengatur melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu tarif dan perhitungan pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3K antar negara. Tarifnya yaitu 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuannya sebagai berikut, yaitu PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Penghitungannya itu diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk utang. Dalam bentuk yang pertama yaitu dividen, yang kedua yaitu bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, imbalan kena jaminan pengembangan utang, yang ketiga yaitu royalti, sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya yaitu imbalan yang sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang selanjutnya yaitu pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Selanjutnya yaitu PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto itu sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali dengan penghasilan bruto. Penghasilan tersebut diterapkan untuk yang pertama yaitu penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi dan kegiatan yang dibayarkan kepada perusahaan sumber luar negeri.
Besarnya perkiraan penghasilan neto dihitung berdasarkan kondisi berikut. Yang pertama yaitu untuk premi yang dibayarkan bertanggung jawab kepada perusahaan asuransi di luar negeri langsung maupun secara pialang. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari jumlah yang dibayarkan. Yang kedua yaitu untuk premi yang dibayarkan perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayarkan. Yang ketiga yaitu untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 5% dari jumlah yang dibayarkan. Baiklah, hanya sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Dian. Selanjutnya untuk contoh PPh pasal 26 akan dijelaskan oleh Meresa Gusana. Kepada Resa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan penghasilan-penghasilan yang dimaksud pemotongannya tidak bersifat final. Yang pertama yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Nah, untuk yang ketiga yaitu penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama yaitu PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor pada tahun 2016. Perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri Building Life Inc. Premi yang dibayar oleh PT Ananda kepada Building Life Inc. sebesar 1 miliar. Tentukan PPh pasal 26. Jawabannya, untuk premi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, besar perkiraan penghasilan itu adalah sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar atau penghasilan bruto. Sehingga PPh pasal 26-nya yaitu 20% dikali penghasilan bruto. 20% dikali 50% dikali penghasilan bruto, 20% dikali 50% dikali 1 miliar. Dapatlah hasilnya 100 juta. Jadi PPh pasal 26 terhadap PT Ananda adalah sebesar 100 juta. Nah, itulah contoh dari PPh pasal 26. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.